Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran IPS. Ada 4 model-model pembelajaran IPS. Yang pertama, model pembelajaran Problem Based Learning. Model pembelajaran Based Learning atau disingkat dengan PBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan nyata dan peserta didik diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, ada model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran di mana siswa berpartisipasi dalam kelompok kecil atau penelitian untuk menyelesaikan proyek pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah jenis pembelajaran yang melibatkan kerjasama dalam kelompok kecil. Model ini sangat bergantung pada kemampuan anggota kelompok untuk beraktivitas secara individual dan kelompok. Pembelajaran kooperatif melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada model pembelajaran case study learning. Model pembelajaran studi kasus atau case study learning melibatkan pendekatan praktis dalam mempelajari suatu topik atau masalah. Metode ini memungkinkan siswa untuk menganalisis kasus nyata yang terjadi di dunia nyata dan mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi hasil. Di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran kooperatif. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 3 tujuan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua, ada penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar peserta didik menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, diantaranya berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Ada 5 unsur yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Yang ketiga, interaksi promotif. Ciri-ciri interaksi promotif adalah saling membantu secara efektif dan efisien. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi antar anggota. Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan peserta didik harus saling mengenal dan mempercayai. Yang kelima, pemrosesan kelompok. Pemrosesan mengandung arti menilai. Selanjutnya, landasan teori pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tidaklah berevolusi dari satu pendekatan belajar tunggal, melainkan berasal dari berbagai teori sebagai berikut. Yang pertama, John Dewey. Yang kedua, Gordon Allport. Yang ketiga, teori konstruktivis. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, implementasi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan materi. Yang ketiga,
guru membentuk kelompok-kelompok belajar peserta didik. Yang keempat, guru harus membimbing dan mengarahkan peserta didik ketika kegiatan diskusi kelompok berlangsung. Yang kelima, guru bertindak sebagai moderator ketika masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam diskusi kelas. Selanjutnya, tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Yang kedua, kooperatif tipe Teams Games Tournaments atau TGT. Yang ketiga, kooperatif tipe investigasi kelompok. Yang keempat, kooperatif tipe STAD atau Student Team Attachment Divisions. Yang kelima, kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRIC. Yang kelima, kooperatif tipe Jigsaw. Dan yang keenam, kooperatif tipe Team Accelerated Instruction. Selanjutnya yaitu peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Menurut Roger, peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai fasilitator, mediator, direktur motivator, dan evaluator. Yaitu keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif. Menurut Sanjaya, keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keunggulan. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik tidak terlalu tergantung kepada guru. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dan gagasan. Yang ketiga, dapat membantu peserta didik untuk menerima segala perbedaan. Yang keempat, dapat membantu peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Yang keenam, dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguji ide dan pemahaman sendiri atau menerima umpan balik. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Yang terakhir, interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Selanjutnya ada kelemahan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu peserta didik membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti pembelajaran kooperatif ini. Yang kedua, diperlukan peer teaching yang efektif sehingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, penilaian yang diberikan didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Yang keempat, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang kelima, diperlukan waktu yang lama untuk membuat peserta didik belajar bekerja sama dan bagaimana membangun kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu pentingnya model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini sangat penting karena dapat meningkatkan motivasi belajar bersama serta memberikan kesempatan yang luas dan suasana yang kondusif untuk belajar kepada peserta didik dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa depan. Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang berlangsung secara terbuka dan demokratis sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar.